Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah di sore hari ini, memuji memuliakan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami sesuai dengan firman-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan kami percaya pujian, penyembahan, dan doa kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang berdoa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mau membacanya Tuhan. Kami memohon urapi kami semua sehingga yang kami baca ini kami mengerti, yang kami dengar kami mengerti, dan pengurangan baru Tuhan berikan kepada kami. Kuduskan kami, sucikan kami semua. Seluruhnya kami yang ada di sini dan keluarga kami dimanapun berada, tuntut bungkus kami dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memagari kami dan tembok rapi Allah dari surga mengelilingi kami. Tuhan telah menentukan batas, mereka tidak melewatinya dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu semua pemerintah, penguasa, penghulu di dunia yang gelap ini dan roh jahat di udara dalam wujud apapun mereka yang ingin mengganggu kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kami ikat dan kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah, dan kami putus akalkan semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Roh Kudus secara luas berkarya di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, bersama-sama berkata, amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Renungan kepada kita yaitu kita ambil dari Yohanes 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bergantian membacanya, saya di ayat yang ganjil, bahkan di ayat 53 di Yohanes 7, dan teruskan nanti ayat yang ganjil genap saudara yang membaca bersama-sama. Perikopnya yaitu perumpamaan perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu dia memukul dan tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang membunuhmu.
bersama-sama. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di ayat yang 53 itu dikatakan, lalu mereka pulang masing-masing. Sebelumnya ada satu peristiwa, yaitu peristiwa dialog atau diskusi antara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, juga yaitu penjaga-penjaga dan Nikodemus yang pernah dilayani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ahli-ahli Taurat itu dan imam-imam itu bertanya kepada penjaga-penjaga itu, mengapa kalian tidak membawanya? Artinya, mengapa Yesus tidak ditangkap? Tetapi penjaga-penjaga itu berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam itu, dikatakan tidak ada yang seperti itu. Orang bisa berkata-kata lain daripada orang banyak dan lain daripada pernyataan-pernyataan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dialog itu terus-menerus sampai dikatakan oleh imam-imam itu kepadanya, yaitu adakah yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang Farisi? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dilanjutkan oleh Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat itu membenarkan seseorang dihukum tanpa ditanya, tanpa ada saksi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam itu kepada Nikodemus, apakah engkau juga dari Galilea? Apakah engkau tidak menyelidiki kitab bahwa Nabi tidak ada yang berasal dari Galilea? Barulah mereka berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk apa? Yaitu untuk berdoa. Yesus itu sungguh luar biasa. Karakter Yesus itu suka berdoa. Kalau kita mau pengikut Kristus Yesus, mari kita suka berdoa. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun, kita berdoa. Sehingga kita semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita. Lalu pagi-pagi Yesus sudah berada di bait Allah, dan banyak orang yang mendatanginya berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus Kristus, pengajaran Injil. Karena mereka percaya sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma 1 ayat 16. Dikatakan di situ bahwa aku mempunyai, sebab aku mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
dan di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan bertolak kepada iman dan dipimpin oleh iman. Dan kita berkata, orang benar hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak datang kepada Yesus di bait Allah untuk mendengarkan Injil ini. Dan ketika Yesus sedang mengajar di situ, lalu datanglah imam-imam ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa seorang wanita yang ketangkap berbuat zina. Saya memberikan judul pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus dicobai oleh imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mereka cobai dengan membawa perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan, dan mereka mendudukkannya di tengah-tengah, di depan Yesus Kristus dan di tengah-tengah orang Yahudi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka membawa orang yang kedapatan berzina ini, dan imam-imam ini, orang-orang Farisi ahli Taurat ini tidak berlaku jujur, tidak adil. Mengapa tidak adil? Menurut hukum, bahwa laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan dan tertangkap basah, maka kedua-duanya akan diadili. Seharusnya mereka membawa kedua-duanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi mereka membuat diskriminasi kepada seorang wanita yang berzina ini. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka berkata, menurut kitab Musa, bahwa perempuan-perempuan yang kedapatan ketangkap basah berzina, maka harus dilempari dengan batu sampai mati. Menurut kitab Musa. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak berkata jujur. Mereka adalah pembohong, mereka adalah penipu. Walaupun mereka dikatakan imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, tetapi tidak mereka mengatakan Taurat itu dengan sebenarnya. Yang sebenarnya yang tertulis di dalam kitab Musa itu, di dalam kitab Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri sesamanya manusia, pasti keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan. Seharusnya mereka menangkap kedua-duanya dan membawa kepada Yesus, tapi mereka tidak melakukan itu karena mereka itu ingin mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Yesus menghukum wanita ini atau tidak? Dan yang jelas, mereka ini tidak percaya kepada Yesus, kepada Sang Mesias itu. Mereka tidak mengerti kitab Musa. Mereka tidak mau mengerti. Yang seharusnya mereka percaya kepada Yesus karena memang sudah dinubuatkan
Mulai dari kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu, bahwa Yesus akan datang. Yesus akan merebutkan kepala sulam. Yesus akan menghancurkan kuasa iblis. Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12 itu, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengikuti Yesus, makanya mereka berbohong. Ajaran-ajaran kegelapan yang mereka lakukan, ajaran-ajaran kegelapan ini, yaitu bohong. Kegelapan ini berbicara tentang iblis. Kegelapan ini berbicara tentang kompromi dengan iblis. Jadi dikatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu mengikuti, dan kamu, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi mereka berkata bukan atas kehendak Yesus, bukan atas kehendak Roh Kudus, tapi kehendak bapaknya, yaitu iblis. Kalau ada yang tidur, iblis sedang bertengger di bulu mata anak kasar. Masih ada juga yang ngantuk kayak ini. Lawan dia iblis, saya iblis pergi. Saya sedang ibadah kepada Tuhan Yesus. Saya sedang mendengar firman Tuhan. Keterlaluan kalau ada yang ngantuk. Saudara, saya 3 kali khotbah hari ini. Kadang-kadang 4 kali. Tetapi saya lawan ngantuk. Saudara pikir bahwa berkhotbah itu tidak digoda oleh setan? Digoda. Udahlah, tidur aja kamu. Tadi saya tidur aja melanjutkan. Tapi Roh Kudus bilang, jangan, nanti kebablasan kamu tidur. Udah, saya bangun, siap datang ke sini. Jadi jangan kebablasan tidur dalam gereja. Kalau saudara sudah memulai sekali saja, maka akan datang terus. Kepadamu telah diberikan kuasa di sorga, dari sorga untuk mengusir setan-setan ini. Tapi memang pagi juga ada tadi, siang juga ada. Melorot dia, nikmat. Dia tidur di sana, saya ngorok di sini. Bangun dia. Haleluya. Antara lain seperti itulah. Kita masuk di dalam gereja, tapi setan datang. Lawan dia, setan. Bro. Pergi dari tempat ini. Ini adalah rumah anak-anak Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya, kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita dibebaskan dari kegelapan itu, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari iblis, dibebaskan dari dosa-dosa, dibebaskan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya karena engkau percaya kepada Yesus,
maka engkau datang hari ini beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya. Berapa banyak orang, ya, jemaat yang tidak mau datang ke gereja, melebihi. Mereka pikir, oh enak dengarin melalui live streaming. Beda beribadah melalui live streaming dengan ibadah langsung. Banyak gangguan kalau live streaming. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, kita bisa beribadah secara langsung. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau imannya tidak kuat, orang-orang yang mengikuti live streaming sekarang lama-lama tidak ibadah. Udah saya nonton di televisi aja udah cukup kok. Beda. Karena firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan ibadahmu seperti banyak orang lakukan, tetapi saling menasihati karena kedatangannya sudah dekat. 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, dan pada hari yang ke-7 adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan Allahmu, dan kau berhenti bekerja dan jangan melakukan pekerjaan apapun, baik hamba baik anakmu perempuan maupun anakmu laki-laki, maupun saudaramu perempuan maupun saudaramu laki-laki, baik pun hambamu laki-laki maupun hambamu perempuan, bahkan orang asing yang ada di dalam rumahmu, jangan melakukan pekerjaan apapun. 6 hari Tuhan Allahmu menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti bekerja. Sebab hari yang ke-7 adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan Allah. Jadi di hari Minggu itu adalah hari pujian penyembahan mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya 1 hari 1 malam kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Tetapi hanya 2 jam saja diminta kepada kita ini. Kita harus mampu. Kita harus mampu melawan. Belum lagi saudara diminta oleh Tuhan berpuasa dan berdoa 3 hari berturut-turut, tidak makan dan tidak minum. Pekerjaannya hanya doa-doa, pujian-pujian, penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Apakah saudara mampu? Mampu. Kali dulu tidak mampu, belum pernah coba. Tapi 20 tahun yang lalu saya coba, waktu saya masih bekerja. Dan saya mampu. Dan 2 bulan lagi, kami lakukan. Dan mampu. 3 hari. 24 kali 3. 60, 70, 78 jam. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Karena doa puasa kita lakukan, connect kita dengan Tuhan, nggak ada rasa apa. Rasa haus. Ya kadang-kadang ada juga yang muntah. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita dapat melakukan. Harus melawan dia, puasa kegelapan. Ya, kalau saudara berpuasa pasti ada sakit mah, asam lambung, apalagi macam-macam lah. Tetapi kalau berkata aku berpuasa, pasti bisa. Kalau dibilang aku tidak mampu berpuasa, Yesus bisa berpuasa 40 hari. Musa bisa berpuasa 40 hari. Bahkan ada orang Cina di daratan Cina, bukan 40 hari, tapi 6 bulan berpuasa sampai tinggal kulit yang menutupi tulang yang ada daging. Tapi dia luar biasa. Ketika dia berpuasa, maka dia itu mau dibunuh. Tetapi Roh Kudus bilang pada dia, kami keluar dari sini. Dan dia lari ke Thailand, dijebloskan di dalam penjara. Tak ada pasal. Dan Roh Kudus pimpin
engkau berangkat ke Jerman. Berangkat ke Jerman, enggak ada visa, enggak ada paspor, tidak ada tiket. Tapi karena Roh Kudus tuntun, maka dia berangkat. Ketika dia berangkat, tiket tidak ada, paspor tidak ada. Hanya pesan Roh Kudus kepadanya. Karena lewat penjagaan, dia lewat penjagaan tanpa sebab-sebab. Dan dia berangkat ke Jerman. Tempat duduknya pun disiapkan oleh Tuhan. Dan ketika sampai di Jerman, di Berlin, dia dijemput. Dan bahkan ditulis namanya di karton. Ada yang menjemput. Itu luar biasa. 6 bulan bisa berpuasa. Masa tiga hari tidak bisa berpuasa. Masa 2 jam tidak tahan untuk baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan pasti mampu. Yang jelas tekan. Lihat tingkahnya, tekan. Bertekan. Kalau kita bertekad untuk bertahan mendengar firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dalam 2 jam bisa. Aku percaya Tuhanku aja, Kau terutama membenarkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau terutama memberkatiku. Kembali kepada ayatnya tadi. Dikatakan di situ, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi ditanya kepada Yesus, diapakan ini perempuan yang telah berzina ini menurut hukum Musa, bahwa dia ini harus dilempari dengan batu sampai dia mati. Didesak Tuhan kita Yesus berulang-ulang. Lalu Yesus berdiri dan Yesus menjawab. Dikatakan itu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa di antara saudara, maka dialah yang melemparkan batu pertama. Siapa yang tidak merasa berdosa, ambillah lemparnya. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sesuai dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya itu, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mereka mencobai, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Mereka menunjuk, ini dia perempuan yang berzina, kami sudah tangkap. Ditunjuk-tunjuk. Kan begitu kan kita menunjukkan? Kita tunjuk dia salah. Kesalahannya 1, kesalahan kita 4. Jadi kita tertuju kepada kita 4 kesalahan kita, dia hanya 1 kesalahan. Jangan engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Jangan engkau mengukurkan kepada seseorang
supaya tidak diikutkan ke dalam. Kuman di seberang lautan kelihatan. Tapi apa yang ada di pelupuk mata? Gajah di pelupuk matamu tidak kelihatan. Buang dulu kuman. Maaf, buang dulu gajah di matamu itu, baru kau lihat kuman itu. Artinya kita lihat diri kita dulu, betul apa enggak, baru kita tunjuk orang. Apakah ada yang berani melempar dengan batu? Jangan lo nggak mau. Jangan lo minang nabuji. Bahkan ketika mereka mendengarkan suara Yesus, mendengarkan firman yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau di antara kamu ada yang tidak berbuat dosa, maka orang yang tidak buat dosa itu yang pertama lempar dia dengan batu. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa kamu itu orang berdosa. Dan satu persatu, mulai dari yang tertua sampai dengan yang muda, meninggalkan Yesus bersama dengan wanita yang ketangkap berzina. Apakah Tuhan kita Yesus Kristus tidak melihat orang-orang itu pada waktu Yesus mengatakan perkataan, waktu mereka meninggalkan tempat itu, Yesus tahu, karena dia maha tahu, karena dia adalah Tuhan. Kalau sekarang ini ada CCTV di punggung Tuhan, ada CCTV. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa saja yang kita lakukan Tuhan pasti tahu. Jangan bilang, oh nggak tahu, Tuhan tidak tahu. Apapun yang kulakukan, nggak ada yang tahu. Ada. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, banyak yang menyaksikan engkau sebanyak awan yang menyaksikan engkau mengelilingi engkau. Tuhan tahu, iblis tahu, Roh Kudus tahu, jangan bilang oh nggak ada yang tahu. Nah, Yesus bertanya, apakah mereka dapat itu? Nggak ada yang menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan buat dosa lagi. Dan itulah Tuhan kita. Yang itu untuk menyelamatkan. Ditepati oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dia datang untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dia percaya kepada Yesus bahwa hanya satu-satunya Yesus yang bisa menyelamatkan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat orang Farisi tidak berhasil mencobai Yesus karena mereka itu adalah orang-orang yang hidup yang tidak percaya kepada Yesus, atau dengan perkataan lain, iblislah yang menuntun mereka untuk melawan kuasa Yesus Kristus. Mereka mencoba untuk menggagalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 12 jelas bagaimana iblis mencobai Tuhan kita Yesus Kristus banyak 3 kali. Tetapi mereka tidak berhasil. Di sini dicobai dan mereka tidak berhasil. Demikian kita juga. Kalau Yesus dicobai oleh iblis,
maka kita harus waspada. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita setiap hari adalah roh-roh jahat iblis yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa melawan roh-roh jahat ini? Kita berdasarkan kepada firman Allah di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan di situ, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripada. Kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, baca firman, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, taat kepada Tuhan, barulah kita bisa menerima kuasa itu dan melawan iblis itu, dan iblis akan lari. Dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kadang-kala iblis itu membuat kekhawatiran kepada saudara. Tetapi di ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat 7, 8, 9, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dia telan. Jadi iblis itu kemana-mana, dia mencari orang yang bisa dia telan, yang bisa dia pengaruhi. Tapi dia tidak bisa telan Yesus Kristus, karena Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menghukum iblis itu dilemparkan ke bumi. Tetapi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya di Dumai ada gangguan si iblis, di seluruh dunia ada gangguan, di seluruh dunia ada roh jahat. Tetapi kita telah diberi kuasa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang penuh, full gas. Kita harus punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa dilakukan. Bagaimana supaya kita punya iman kepada Tuhan? Ya kita harus percaya kepada Tuhan. Mulai dari nyanyian tadi, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ulangi itu, nyanyikan 10 kali, saudara semakin kuat. Itulah kekuatan kita. Karena ketika kita memuji memuliakan Tuhan, bernyanyi, maka di atas puji-pujian kita itu Allah bertakhta, sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4. Makanya kita banyak nyanyi, maka kita punya iman. Jangan malas bernyanyi. Tapi jangan bukan nyanyi dunia, ya. Bukan nyanyian saudara kami dari Nias yang berkata, lebih coba kami bisa nggak mau bakal ini.
Igali-gali morodi masih ada di sini. Oh, jangan. Tapi dengan nyanyian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya bagi, mari bagi. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami menaikkan puji-pujian ini 20 tahun yang lalu, seorang ibu yang gila dan lumpuh, dia di belakang. Dan ketika itu diberitahu kepada saya hari Sabtu, waktu itu saya masih belum seperti pelayanan saya. Lalu ibu pas saya bilang, "Pak, ada orang gila di belakang." Jadi saya menghindar dari pintu itu. Oh iya, nanti aja. Saya sampaikan dulu firman Tuhan tentang pengajaran 2 jam. Baru 40 menit Roh Kudus bilang saya, kamu berhenti. Sekarang tutup Alkitab, melayani orang gila itu di belakang. Saudara yang diberkati, lalu kami ke mes di belakang. Waktu kami sampai di mes, lalu wakil kepala waktu itu sudah mengambil alih. Nah, dalam perjalanan itu ke belakang saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Roh Kudus tidak bisa. Begitu saya sampai di ruangan itu, Roh Kudus bilang, naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. 3 nyanyian, bahkan 4 yang nyanyian apa? Satu lagi. Oleh darah anak domba. Mari kita nyanyikan. Oleh darah anak domba
oleh kesaksian kita. 4 nyanyian itu berulang-ulang setengah jam. Dan saya layan orang gila itu, dan dia lupa. Dan ketika kami menaikkan pujian ini, dia bilang, aku benci padanya. Setan bicara, dia benci. Sama siapa dia benci? Sama suaminya. Lalu dia peluk saya. Ya, dari lubuk dia peluk saya. Saya bilang, kamu sudah sembuh? Sudah, Pak Pendeta. Baru sekali itu saya ketemu. Baru sekali itu juga. Karena ya, memang anak-anaknya ibadah di tempat itu. 15 tahun setelah itu saya ketemu dia datang. Setahun yang lalu dia meninggal. Berarti 19 tahun setelah kami layani baru meninggal. Dan dia waras, dia seorang guru. Rumahnya di belakang. Itulah kuasa dari puji-pujian itu. Allah. Makanya banyak memuji Tuhan. Kalau saudara tidak bisa tidur malam, puji-pujian dia. Bahasanya, oh masih domai mere, fakifu aihe. Artinya, Tuhan, aku malam ini, intinya malam ini sudah malam, aku mau tidur. Antarkanlah saya tidur, Tuhan. Itu intinya. Dan benar-benar Tuhan akan menyertai engkau dalam tidurmu. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri.